Halo semuanya. semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam bela negara. Jadi, perkenalkan, kami di sini uh, akan membahas proyek UAS mata kuliah Basis Data, jurusan S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kami dari kelompok 9 akan membahas rancangan database sistem perpustakaan. Nah, di sini muncul nih nama-nama dan dari anggota kelompok kami. Yang pertama dari saya sendiri, yaitu Zulfi Alisya dengan nomor NIM 24105121120. Lalu ada teman-teman saya. Dan saya, Dara Ramadhani, dengan NIM 2410512109. Dan saya, Farah Zahida dengan NIM 24105121138. Nah, udah sekian perkenalannya. Kita lanjut membahas tentang pengertian sistem perpustakaan. Jadi, sistem perpustakaan ini adalah sebuah sistem informasi yang dirancang untuk membantu dalam mengelola koleksi buku, memudahkan peminjaman dan pengembalian buku, serta memfasilitasi akses informasi bagi anggota perpustakaan. Selanjutnya, setelah kita mengerti apa itu sistem perpustakaan, di sini ada beberapa permasalahan yang dialami oleh manajemen sistem perpustakaan sebelum diimplementasikan rancangan database sistem perpustakaan. Yang pertama, kita mengalami kesulitan dalam mendapatkan informasi peminjaman buku. Yang kedua, kesulitan dalam mengelola status transaksi denda peminjaman. Yang ketiga, ada kesulitan dalam melakukan pencarian buku tertentu. Dan yang terakhir, kita juga kesulitan dalam mencari informasi anggota yang meminjam buku. Dari permasalahan tersebut, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama, penerapan sistem manajemen perpustakaan berbasis database untuk mengelola data buku. Yang kedua, fitur pencarian dan pemesanan online yang memudahkan akses informasi. Dan juga yang terakhir ini adalah sistem otomatis untuk peminjaman dan pengembalian buku. Nah, kita masuk ke tujuan sistem perpustakaan. Jadi ada beberapa tujuan sistem perpustakaan nih. Yang pertama, ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan koleksi buku. Yang kedua, mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas informasi bagi anggota perpustakaan. Dan yang terakhir, meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan layanan perpustakaan. Selanjutnya, kita masuk ke bagian database sistem perpustakaan yang akan dijelaskan oleh Farah Zaidah. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Saya akan menjelaskan database sistem perpustakaan. Nah, eh, database sistem perpustakaan ini tuh mencakup beberapa tabel utama dan hubungan antar tabel yang relevan, karena sistem ini tuh dirancang untuk mengelola data perpustakaan secara efisien. Nah, untuk tabel yang pertama, ada tabel anggota perpustakaan. Nah, tabel seperti yang digambar, tabel ini tuh menyimpan data anggota yang terdaftar di perpustakaan. Kolom-kolomnya yaitu meliputi yang pertama ada ID anggota. ID anggota ini tuh sebagai primary key yang memastikan setiap anggota memiliki identitas yang unik. Lalu ada nama, yaitu nama anggota dalam formatnya teks. Lalu ada alamat. Nah, alamat sendiri itu alamat tempat tinggalnya si anggotanya. Lalu bagian nomor telepon, ini adalah nomor telepon anggota yang disimpan dalam format varchar untuk mengakomodasi berbagai format. Lalu dilanjut ada tabel yang kedua, yaitu tabel buku. Nah, tabel buku ini tuh berfungsi untuk menyimpan informasi tentang koleksi buku yang tersedia di perpustakaan. Nah, kolom-kolomnya itu meliputi ID buku, yaitu sebagai primary key unik untuk setiap buku. Lalu ada judul buku, lalu penulis, penerbit, dan tahun penerbit. Nah, ini tuh sebagai informasi detail tentang si bukunya. Lalu dilanjut tabel ketiga, yaitu ada tabel peminjaman. Nah, tabel peminjaman itu tuh mencatat transaksi peminjaman buku oleh si anggotanya. Nah, kolomnya itu ada di dalamnya, yaitu meliputi yang pertama ID peminjaman. Nah, ID peminjaman ini juga sebagai primary key. Lalu ada ID buku, ID anggota, dan ID perpustakaan. Nah, ketiga ID ini tuh sebagai foreign key yang menghubungkan
tabel ini dengan tabel buku, anggota perpustakaan, dan perpustakawan. Lalu ada tanggal pinjam dan tanggal kembali ini sebagai informasi tanggalnya transaksi. Lalu dilanjut ada tabel denda. Nah, tabel ini tuh mencatat informasi tentang denda untuk anggota yang terlambat mengumpulkan atau mengembalikan buku. Lalu kolomnya itu ada ID denda sebagai primary key, lalu ID peminjaman ini sebagai foreign key yang menghubungkan dengan tabel peminjaman. Lalu ada jumlah, nah jumlah ini tuh sebagai nominal dendanya. Lalu ada status pembayaran, ini menggunakan enum untuk membatasi status menjadi 3 pilihan, yaitu ada lunas, belum lunas, dan atau tidak ada kayak gitu. Nah, dilanjut ada tabel selanjutnya yaitu tabel perpustakawan, di mana tabel ini tuh menyimpan informasi petugas perpustakaan. Nah, kolomnya itu meliputi ID perpustakaan, ini juga sebagai primary key, lalu ada nama, ini nama perpustakawannya, lalu shift. Nah, shift ini tuh juga menggunakan enum untuk mendefinisikan jadwal kerja, yaitu dibagi 3 juga, ada pagi, siang, dan malam. Nah, lalu setelah memahami tabel ini, kita akan melihat selanjutnya yaitu konseptual data model atau yang biasa disebut dengan CDM. Nah, CDM ini tuh membantu memahami hubungan antar entitas secara konseptual tanpa memikirkan detailnya secara teknis. Nah, di sini saya membuat CDM itu di Power Designer. Ini ada relasi antara tabelnya. Yang pertama itu anggota perpustakaan ke peminjaman. Nah, ini relasinya itu adalah one to many karena satu anggota itu bisa memiliki banyak peminjaman. Lalu yang kedua itu ada buku ke peminjaman. Nah, ini juga one to many karena satu buku itu bisa dipinjam oleh banyak anggota. Lalu peminjaman ke denda. Nah, relasinya itu adalah one to one karena setiap peminjam itu hanya memiliki satu denda, jadi nggak atau bisa juga nggak ada denda sama sekali. Lalu perpustakaan ke peminjaman, nah ini juga relasinya one to many, artinya satu perpustakaan itu bisa mengawasi banyak peminjaman. Nah, CDM ini tuh memberikan gambaran besar tentang bagaimana tuh entitas saling berhubungan sehingga kita tuh mempermudah untuk desain sistemnya. Lalu dilanjut dengan berikutnya yaitu ada physical data model. Nah, ini tuh biasa disebut dengan PDM. Nah, PDM adalah model yang menunjukkan bagaimana data itu disimpan secara fisik dalam basis data. Nah, yang pertama itu ada tipe data dan struktur kolomnya. Nah, pada tabel anggota perpustakaan bisa dilihat tipe data ID anggota itu adalah integer, sementara nama dan alamatnya itu menggunakan varchar. Lalu ada tabel buku, nah menggunakan tipe data yang sama untuk menyimpan informasi buku dengan tambahan ada kolom tahun terbit yang dimana itu menggunakan year atau tahun kayak gitu. Nah, untuk pada tabel peminjaman, kita itu menetapkan kolom ID peminjaman itu sebagai primary key dengan kolom seperti ID buku dan ID anggota, lalu ID perpustakaan dan ID denda itu sebagai foreign key-nya yang memastikan integritas data itu antara tabel-tabel tersebut kayak gitu. Nah, untuk tabel denda, kolom status pembayaran itu menggunakan enum sehingga nilainya itu terbatas hanya pada 3 opsi, yaitu lunas, belum lunas, dan tidak ada kayak gitu. Nah, untuk tabel perpustakaan, kolom shift juga sama menggunakan enum untuk mengatur jadwal kerjanya. Jadi dibagi 3 opsi juga, ada pagi, siang, dan malam. Kayak gitu. Nah, yang kedua ada implementasi foreign key-nya. Nah, di sini tuh di gambar ini bisa dilihat hubungan antar tabel seperti peminjaman dan anggota perpustakaan itu dijamin dengan si foreign key pada bagian ID anggota. Nah, sama halnya dengan peminjaman dan buku antara tabel peminjaman dan tabel buku yang yang dihubungkannya itu melalui ID buku kayak gitu. Lalu ada hubungan antara si tabel denda dengan tabel peminjaman. Nah, ini itu dibuat melalui si kolom ID peminjaman dan ID denda kayak itu. Nah, PDM ini tuh memberikan detail yang teknis dan yang penting untuk mengimplementasikan basis data di sistem seperti MySQL kayak gitu. Nah, dengan memahami tabel-tabel
dan CDM dan PDM itu kita dapat membangun sistem basis data perpustakaan yang lebih terstruktur, efisien, dan dapat diandalkan. Karena CDM itu membantu merancang hubungan antar entitas, sedangkan PDM itu memastikan detail teknis dan implementasi sesuai dengan kebutuhan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dera. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada bagian rancangan demo live query yang akan dijelaskan oleh saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sebuah sintaks atau perintah dari query-query dalam SQL bekerja. Baik, next. Nah, salah satu kondisinya yaitu untuk melihat informasi peminjaman buku. Jadi, teman-teman bisa melihat di sini rancangan database-nya. Di dalam rancangan database ini, kita menggunakan sintaks view, join, dan subqueries. Di sini, view adalah untuk menyimpan sebuah table yang ingin kita lihat nanti. Dan join itu untuk menggabungkan antar-antar kolom di dalam table. Dan subqueries ini contohnya seperti create view, select, from, dan join. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari code-nya. Pertama, ada create view adalah perintah untuk membuat sebuah view, dan select adalah memilih sebuah kolom dari tabel yang dipilih, yaitu peminjaman. Dan join adalah proses menggabungkan antar kolom-kolom. Nah, teman-teman bisa lihat di sini outputnya berupa tabel yang terdiri dari kolom ID peminjaman, buku yang dipinjam, nama anggota, nama perpustakaan, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Oke, next. Nah, di kondisi kedua ada memeriksa jumlah peminjaman buku. Di dalam rancangan database ini, kita menggunakan sintaks join, groups, dan subqueries. Di sini join berguna untuk menggabungkan kolom-kolom dalam tabel. Group berguna untuk mengelompokkan data-data di dalam tabel. Dan subqueries seperti select, from, join, group, order, dan limit. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana code ini bekerja. Yang pertama ada select, yaitu untuk memilih sebuah data, yaitu judul. Dan ada syntax count untuk menghitung jumlah dari ID buku sebagai jumlah peminjaman dari tabel buku yang diinisialisasi dengan huruf B. Selanjutnya ada join peminjaman. Di sini kita menggabungkan antar tabel. Dan group, yaitu untuk mengelompokkan judul dengan jumlah peminjaman. Lalu ada order by. Di sini order by berfungsi untuk mengurutkan urutan tabel berdasarkan DEX. Jadi diurutkan dari paling bawah. Nah, yang terakhir itu ada limit 1. Di sini limit ini berguna untuk membatasi kemunculan data yang diambil dari data paling atas. Nah, outputnya di sini berupa tabel yang terdiri dari kolom judul dan jumlah peminjaman. Baik, next selanjutnya. Nah, kondisi kedua yaitu mencari informasi anggota yang memiliki denda lebih dari 1.000. Di dalam rancangan database ini, kita menggunakan sintaks berupa filter, join, dan subqueries. Di sini saya akan menjelaskan lagi bagaimana code-nya bekerja. Di sini select untuk memilih sebuah kolom jumlah yang diinisialisasi sebagai denda. Diambil from dari view peminjaman lengkap, dan join yaitu menggabungkan denda dengan ID peminjaman sebagai ID peminjaman. Di mana where sebagai kondisi jumlah dari denda yaitu lebih dari 10.000. Dan output dari code ini berupa tabel yang terdiri dari kolom ID peminjaman, buku yang dipinjam, nama anggota, nama perpustakawan, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Baik, next. Selanjutnya, kondisi yang lainnya yaitu melihat informasi status transaksi denda.
Rancangan database ini menggunakan sintaks group dan subqueries. Yang pertama ada select, yaitu mengambil kolom dari status pembayaran, dan count menghitung jumlah dari transaksi status pembayaran. Nah, selanjutnya ada from denda, ini mengartikan bahwa data diambil dari tabel denda. Dan group by adalah mengelompokkan status pembayaran. Nah, jadi di sini bisa dilihat outputnya adalah berupa tabel yang terdiri dari 3 kolom, yaitu status pembayaran, jumlah transaksi, dan total denda. Oke, next. Nah, kesimpulan akan dibacakan oleh Zulfi Alicia. Oke, terima kasih Farah dan juga Dara. Setelah udah dijelasin nih sama aku, sama Farah dan juga Dara, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah perencanaan sistem menggunakan perangkat lunak seperti Power Designer sangat membantu dalam menciptakan desain konseptual dan fisik yang optimal. IRD yang dirancang dalam Power Designer ini membantu memastikan keterhubungan antar entitas dalam sistem berjalan dengan baik, serta memudahkan dalam mengelola data secara efisien. Sekian pembahasan dari kami. Hasil dari sistem manajemen perpustakaan ini merupakan implementasi dari pembelajaran mata kuliah basis data pertemuan 1 hingga pertemuan terakhir. Diharapkan dengan adanya database sistem perpustakaan ini dapat memecahkan masalah yang terjadi dalam manajemen sistem perpustakaan ke depannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.